Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, apologet Kristen yang satu ini terlalu hebat sehingga penjelasan-penjelasannya membuat Juma dan teman-temannya terheran-heran, dan pastinya banyak hal yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita dengarkan, mari kita belajar. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita simak videonya. Itu aja pesan saya. Disiplin memute mic-nya sendiri-sendiri. Kita hormati kedua narasumber di sini. Oke, dilanjut. Sekarang siapa ini? Dikembalikan aja karena formatnya Pak Jul ke pendiri. Oke, saya jawab dulu. Ya, jawab dulu Herbert. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Bapak, Yesus, atau Roh Kudus? Silakan. Sebentar ya. Yang timer dilihat dong, yang kawan Kristen supaya 5 menit ya. Oke, saya share screen. Jawab aja, nggak perlu share screen kali. Oh, saya kan orangnya suka berikan data, lihat ya. Wajib segala kawan Kristen tolonglah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari saya dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah melalui firman, dengan cara berfirman. Itu Kejadian pasal 1, maka dikatakan di situ berfirmanlah Allah. Itu. Jadi bagi kami kalau Allah tak berfirman itu patung. Allah tak memiliki firman dalam kekal, itu patung. Saya tunjukkan lagi. Jadi pertanyaanmu bagus, tumben kamu bagus. Ya, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapakah pencipta kami itu? Ya Bapa di surga, Allah itu. Bagaimana Dia mencipta? Melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya itu? Ya Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Jadi dalam ajaran Kristen, Bapa tidak pernah turun ke dunia melalui rahim Maria. Kalau kamu katakan Bapa turun ke dalam rahim Maria, itu bidat. Itu ajaran sesat. Yang turun ke dunia ini adalah firman. Inkarnasi firman menjadi manusia. Oke, tadi kamu katakan satu apa? Saya ajari kau sedikit. Ya, satu di situ bukan berbicara satu wujud, tapi satu di situ adalah satu apa ini? Satu. Biar kau lihat ya, ini teks Yunani. Satu di situ berbicara satu sifat, sederajat, setingkat, setaraf. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, artinya Yesus memiliki sifat ilahi karena Dia firman. Bahkan dikatakan Yesus, seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi dari Bapakku. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah dilakukan Dia atas nama Bapa di surga. Maka bukan itu artinya satu. Jadi supaya kamu cerdas. Jadi supaya kamu mengerti, seluruh perbuatan Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Sejak kapan orang Kristen sejati mengatakan Yesus itu Bapa? Nggak ada itu. Yang betul adalah Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Supaya melalui sang firman inilah Allah yang tak kelihatan itu menjadi kita bisa mengerti. Ketika Allah berbicara Dia juru selamat, kita lihat juru selamat itu di dalam Yesus. Ketika Allah dikatakan kudus, kita lihat kekudusan Allah dalam Yesus. Makanya Yesus satu-satunya yang tak berdosa. Karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka kami nggak pernah lagi ikut manusia yang berdosa. Yesus dikatakan bahwa Bapa itu kekal. Kita lihat kekekalan Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha kuasa. Kita lihat kuasa Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha baik. Kita lihat kebaikan Yesus. Semuanya di situ. Jadi karena itu bro, ikutilah nabi utusan yang datang dari surga. Jangan kau ikuti yang datang dari dunia. Ikutilah nabi utusan yang sudah di surga. Jangan yang masih dalam kuburan. Ikutilah utusan yang menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Jangan kau ikuti orang yang tak bisa menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa begitu? Karena Dia dari surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa sendiri sudah ngomong, siapa yang mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena dikatakan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi bro ini harus cerdas. Oke, saya catat apa yang kamu katakan tadi di situ. Jadi sekarang saya mau tegaskan samamu, orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan Yesus ini kita lihat kebaikan, kebenaran, kekudusan, ajaran etika dan moral yang sempurna, jaminan akan menang atas dosa, atas maut dan iblis. Makanya itu dibuktikan Yesus lewat kebangkitannya dari kematian. Dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka kalau Yesus itu mati udah selesai, nggak ada Kristen. Tapi karena Yesus itu mati, Dia bangkit hidup dalam kemuliaan, Dia naik ke surga dalam keagungan, dan Dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Maka karena itu tidak ada keraguan untuk percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah, firman menjadi manusia. Habis. Oke, jelas ya? Saya lagi dong. Saya 6,5 loh saya pakai. Tadi 1,5 saya nggak dipakai lah.
Tuh, waktu saya tuh. Si ada tuh ya, si ada, tuh colong tadi. Oke, saya lanjut. Santai aja, Ben, santai, Ben. Pertanyaan tadi kan gampang sekali. Saya nggak minta loh bagaimana cara menciptakan. Suaranya bang. Cek. Kecil suaranya. Lanjut. Oke, saya tadi nggak pernah minta sih bagaimana cara penciptaan gitu loh. Langsung dia jelaskan procos gitu ya. Saya cuma minta nama siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi dia jawab Bapak. Jadi gugur malam ini teman-teman Kristen di luar sana, Erben mengatakan bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Artinya, alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena manusia yang dianggap Tuhan, Kurios, yang setara dengan pencipta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terbukti sudah malam ini. Erben sudah terus terang bahwa Yesus itu adalah diciptakan karena dia bukan pencipta. Teman-teman catat semua ya. Ini Erben sudah membuka sendiri, nggak tahu nanti denom lain setuju apa enggak. Erben sendiri berkata bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu termasuk alam semesta adalah Bapa. Saya tidak minta menerangkan bagaimana proses penciptaan itu. Dia terangkan sepanjang, padahal nggak ditanya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, dia maha, tidak ada yang maha begitu. Saya udah kasih satu ayat saja, gampang menjadi seorang muslim. Cuma surat Al-Ikhlas tadi itu clear urusan, semua terjawab di sana gitu loh. Tidak ada yang setara dengan dia gitu loh. Tidak diperanakan, tidak beranak begitu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, ayatnya banyak di Al-Qur'an. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dan penciptaan manusia dan seterusnya, termasuk penciptaan Yesus yang setara dengan pencipta itu menurut Erben. Bagaimana mungkin seorang Yesus diciptakan mau setara dengan yang menciptakannya? Ini namanya blunder yang tidak ketulungan begitu. Sekali lagi berhentilah mengatakan Yesus ini setara dengan sang pencipta. Mana setaranya? Itulah sering saya katakan kepada teman-teman. Katanya Hadis Lebes hanya berdiskusi kepada Kristen yang tidak sekolah. Nah orang dia yang masuk di sini kok saya nggak pernah undang kok. Saya tanya baik-baik dia ngaku sendiri gitu loh. Bahwa apa? Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkehendak atas familinya Bunda Maria. Yesus juga yang dikandung. Yesus juga yang dilahirkan. Yesus itu Tuhan. Erben nanti harus menjawab. Ya, sekali lagi Erben, lu jangan pakai kata Allah deh. Itu istilah kami lo, nggak ada di Bible lo. Ntar juga layu akan hapus itu. Pakai Bapak aja. Najis lo pakai itu. Jangan minyak-minyak istilah Al-Quran deh. Kamu kan nggak setuju, nggak percaya. Nggak usah sebut Allah lagi gitu loh. Nggak ada kata Allah di Bible-mu, nggak ada. Buang itu. Tadi sore juga ada mengatakan. Ada tadi satu Kristen sore mengatakan, kami memang mencuri kata Allah itu. Buka. Saya nggak ngarang-ngarang di situ ya. Jadi sekali lagi jangan pakai nama kata Allah itu Ben. Gitu loh. Diskusi sama saya itu cerdas sedikit kenapa sih? Itu ya. Kalau Yesus setara dengan Allah Bapa, kemana kesetaraannya waktu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Setaranya kemana? Sedangkan Bapa itu maha berkehendak, maha kuasa. Nah setaranya Yesus mana? Waktu bermujizat gitu setara gitu. Nah waktu dia tidur setaranya kemana? Waktu disalib setaranya kemana? Waktu dia dikubur, waktu mati setaranya di mana? Coba saya mau tanya kepada Anda, waktu Yesus di tiang salib diperlakukan tidak manusiawi, setaranya di mana? Dipinggirkan dulu gitu. Mana kesetaraan Yesus dengan Bapa waktu dia disalib? Mana kesetaraan Bapa waktu Yesus ada di kuburan 3 hari 3 malam? Setaranya di mana? Mana setaranya Yesus waktu dia tidak bisa berkehendak sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia? Mana setaranya? Jangan kau beri gelar kesetaraan pencipta kepada Yesus. Yesus sendiri nggak pernah berkata demikian. Berjubel ayatnya di Bible mengatakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini nggak tahu hari kiamat. Saya ini utusan Tuhan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Saya ini Yesus, tidak ada setara-setaranya pun dengan Bapa. Yesus nggak pernah bicara begitu. Mana ada ayatnya Yesus pernah berkata, aku Yesus setara dengan Bapa? Tidak ada. Tidak ada ayat di Bible Yesus mengatakan aku setara dengan Bapa. Pertanyaan sekarang, lu jawab. Di mana setaranya Yesus dengan Bapa waktu dia disalib dan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Di mana setaranya Yesus waktu dia disalib dan mati 3 hari 3 malam? Mana setara itu? Apa dibuang dulu? Saya masih ada waktu 1 menit tadi terbuang. Pakai aja lah, jawablah, monggo. Oke. Perhatikan ya. Jadi Allah itu Esa tunggal. Allah yang Esa itu memiliki roh dan firman. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka setara dengan Allah. Dan Yesus dalam natur firman, dia setara dengan Allah. Karena dia adalah firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kamu tak mengerti, sekolah lagi. Oke, sekarang saya tunjukkan samamu tentang kata Allah. Oke, saya tunjukkan tentang kata Allah. Kata Allah itu bukan milik Islam. Karena kata Allah itu sudah digunakan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih tua daripada Islam.
Oke, kok nggak muncul share screen saya? Sebentar. Kok share screen-nya nggak muncul? Oke ya. Sebentar ini. Oke. Saya tunjukkan sama kalian. Ini data-data. Bahkan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan saja. Siapa yang mau lihat? Karena waktu saya hanya 5 menit. Oke. Ini ya. Ini lihat. Arab itu Islam baru ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan kata Allah milik Arab sudah ada 770, 970. Jadi Hendy ini kau terlalu banyak merocos. Tidak memperbanyak data. Saya punya data. Jarak bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Bahkan Paulus pernah pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Bahkan orang-orang Arab sudah datang waktu itu menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada di dalam kitab kami. Makanya kamu jangan beriman ahistory, tapi harus memiliki histori. Ini lihat, semua punya data. Ini data saya. Ini lihat ini. Al-Jabat 512 Masehi. Baginda belum lahir, sudah ada kata Allah dipakai Kristen. Jadi kamu itu belajar, jangan hanya belajar takia, jangan hanya belajar apa. Oke, saya tunjukkan ini data-data. Saya tidak hanya hanya bicara. Oke, di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Makanya saya mau tunjukkan samamu ini tentang siapa Yesus itu supaya kamu mengerti. Jadi Yesus bukan ciptaan ya. Ini saya tunjukkan sama kau supaya ada data yang sangat bagus buatmu. Ini lihat ini. Silsilah Yesus Kristus itu luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Satu-satunya lahir dari wanita perawan. Masa muda Yesus itu masa muda yang luar biasa, cerdas. Ya, dia bukan buta huruf. Dia melakukan banyak hal. Ketika Yesus dibaptis juga terjadi mujizat yang luar biasa. Yesus juga melayani, pelayanannya luar biasa. Gelar-gelar Yesus juga di dalam Alkitab luar biasa. Dia dikatakan anak manusia karena dia adalah penebus. Dia adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia raja, dia imam. Dia nabi yang membawa kebenaran. Itu ya. Jadi luar biasa, Yesus juga adalah anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi teologis. Sebutan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Allah. Dia Mesias, dia Tuhan. Tuhan di sini artinya penguasa, Tuhan atau junjungan agung. Makanya dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyelamatkan, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin keselamatan. Baru sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, itu Yesus. Yesus itu guru yang agung, dia pengajar etika dan moral. Mengajar Yesus itu luar biasa. Yesus nggak pernah mengajarkan kehidupan yang aneh-aneh. Itu ya. Tujuan ajaran Yesus luar biasa. Supaya manusia itu dia agung apa? Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, memiliki kepastian keselamatan. Isi ajaran Yesus itu tentang tata susila moral yang tinggi, tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang siapa dirinya. Itu ajaran Yesus ya. Jadi itu yang harus kamu mengerti, bahwa Yesus itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Jadi bro, saya mau tegaskan samamu, kalau kamu katakan Yesus ciptaan, tidak ada di Alkitab Yesus ciptaan, karena firman bukan ciptaan, itu ya. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Allah yang beranak itu bagi kami itu nggak beres itu. Yesus anak Allah itu sebutan panggilan. Sama seperti saya disebut anak Medan, itu gelar, panggilan. Apalagi tadi yang kau bilang, itu ya. Jadi kamu itu belajar bro, jangan kamu memahami kekristenan dari para bidat, dari orang-orang yang keliru memahami kekristenan. Nggak pernah Bapa jadi manusia, nggak pernah Allah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firmannya Bapa, firmannya Allah, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus itu luar biasa hidupnya. Saya cari orang yang lebih baik dari Yesus, nggak ada. Makanya saya percaya sama Yesus. Udah cukup ya, jelas? Saya pikir udah cukup. Bang Irben mencari Yesus, apa yang mencari orang yang lebih bagus dari Yesus. Lu nggak tahu, lu nggak tahu dos. Host masih bisa chat tuh nggak adil. Aduh, saya ngomong kok di salah-salah sih. Kamu nggak tahu Yesus itu banyak juga dosanya loh di Bible. Satu, membalikkan meja pedagang, memanggil wanita anjing. Kalau ada orang belum dibalikin, baik itu. Satu. Di dalam pertanyaan saya tadi itu, statement saya ya, sesuai dengan statement kamu, Bro Elben, Yesus itu setara dengan Bapa. Kamu nggak jawab. Di mana setaranya waktu dia mati? Mestinya kalau setara dengan Bapa, dia nggak mungkin mati. Ada kesetaraan, kekuasaan di situ gitu loh. Mestinya kalau dia setara nggak dipermalukan dong, disalib kayak gitu, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas bawa salib Golgota gitu. Saking capeknya diganti oleh Simon dulu sementara gitu. Mana setaranya di situ gitu loh. Itu satu ya. Lu jawab dong. Lu tinggal ngomong gini, saya ajarin lu menjawab. Oh maaf Bang Andi, dia dua natur. Kalau dia lemah nggak setara, kalau dia kuat baru setara gitu dong jawabnya. Masa menjawab diajarin sih lu? Itu satu. Jangan terguncang. Kedua, ya. Di dalam Bible-mu itu, di Perjanjian Lama itu bahasanya apa? Bukan bahasa Arab. Dan sumber Bible-mu itu bukan dari Arab. Di Perjanjian Lama itu bahasanya Hebrew.
Yesus berbahasa Aramaik gitu loh. Nah lu cari dong, makanya lu kritik tes, belajar original teksnya. Jangan jadi umat terjemahan yang dibohongin. Saya akan nantang semua teman-teman yang pinter. Bahwa di mana ada kata Allah di dalam original teks Bible-mu, di mana? Kalau ada lu baptis gua. Gitu. Sumber Bible-mu itu, sumber Kristen itu bukan dari Arab. Kenapa kamu niru-niru di sana? Paham ya? Jangan niru-niru Kristen Arab. Karena Arab itu dalam terjemahan Alkitabul Muqaddas itu terjemahan juga pada tahun 867. Gitu loh. Memang waktu itu liturgi kata Allah, itu kebiasaan orang menyebut itu, tapi bukan jabatan, tapi nama, sembahan. Nyebrang ke Indonesia dipakai LAI, pernah ada nama, pernah ada jabatan dan seterusnya. Udah minjem disalahgunain pula lagi. Bukain data, Makanya, Kau ini apa ini Kristen kayak gini nih? coba buka data, jangan Ini modal gimana? merocos kau. Ini gimana ini? Nah, Ayo. ini nih. Nah, tenang. Yang lainnya. Sebentar. Dari tadi Tenang, yang lain. Biarkan dia bicara, biarkan. Terus, malu-maluin. Mana Ben? Ben? Keluarkan. Oh ya. Keluarkan saja, teman Keluarkan. Kristen, keluarkan Tolong aja. admin dikeluarkan. Waktu saya jalan terus loh ini, gak di stop. Coba dipus dulu Ya ya. nggak apa-apa, orang bicaranya topik satu arah kok. Udah enak kali kau 5 menit. Ya, teman-teman Kalau yang dua arah, nggak tapi- tahan baik Muslim maupun Kristen. Kalau nggak tahan, silakan keluar dari diskusi di sini. Oke. Ya. Apa Pade? Kenapa Jim? Ya. Silakan dulu. Pade itu udah ditunggu sama Ustadz Atta, saya nggak enak udah manggil Ustadz Atta kemari, bingung juga. Ya udah saya. silakan. Ya udah, silakan. Oke. Oke, kita lanjut ke Sebentar, saya jawab dulu dong. Iya. Saya jawab dulu dong. Sorry ya Mas, sorry ya Bro RB-nya, sorry ya. Oke, saya selesaikan dulu dong. Gak usah ganti narasumber. Oke, ya. Jadi kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah kesetaraan bahwa dia adalah firman. Karena dalam iman Kristen firman di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah setara dengan Allah. Sama seperti kau selebes. Pikiranmu, otakmu setara nggak dengan kamu? Atau pikiranmu levelnya di luar pantatmu atau bagaimana? Nah, begitu ya. Oke. Jadi bro, masalah kata Allah saya sudah berikan data. Bahwa kata Allah bahasa Arab bukan milik Islam. Tapi itu milik bangsa Arab yang lebih tua dari Islam. Saya punya data tadi saya sudah tunjukkan. Bahkan orang Kristen sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam ada. Oke? Baru berbicara tentang Yesus kamu bilang berdosa. Berarti kamu sebenarnya sedang menyangkali Qur'anmu juga. Karena dikatakan di Quran atau dikatakan di hadis, satu-satunya manusia yang tidak dijamah iblis itu hanya Isa. Yang diklaim oleh banyak muslim itu adalah Yesus. Di situ. Jadi kamu itu sekarang menabuk mukamu sendiri. Baru kamu lupa juga, kalau Isa adalah Yesus, maka sebenarnya kamu harus malu malam hari ini. Karena Isa dikatakan itu membuat mujizat. Bahkan burung dari tanah liat mencipta. Bahkan Isa itu atau Yesus itu melakukan banyak hal. Itu ya. Baru dikatakan Yesus atau Isa itu tidak berdosa dalam klaim beberapa muslim ya. Walaupun saya katakan agak berbeda juga. Baru dikatakan dia terkemuka di bumi di surga. Baru ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dan kalian klaim itu menjadi Yesus. Jadi kamu ini di mana sebenarnya posisinya? Jangan kamu hanya untuk menyerang akidah Kristen menurut kamu, tapi kamu juga mengobrak-abrik kitab sucimu yang kamu anggap itu datang dari Allah dan sempurna. Jadi kamu jadi manusia jangan sampai kamu babak belur. Bahkan di kitab sucimu saya berikan 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa mati. Bahkan dikatakan di situ dalam hari kelahiranku, kematianku, dalam hal aku dimuliakan. Jadi bro, kamu mau jadi bagaimana? Makanya saya bilang, ketika saya coba membuat perbandingan antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa di dalam Quran, maka saya melihat bahwa Yesus ini jelas menurut persepsi saya berdasarkan ayat yang saya baca dalam terjemahan oleh para profesor di dalam Departemen Agama itu mengatakan Isa itu lahir, dimuliakan dalam kelahiranku, bahkan dia tidak berdosa dikatakan ya. Yesus itu adalah firman, Isa itu adalah firman. Dikatakan di sini. Saya bisa tunjukkan itu. Isa itu penuh dengan roh suci dikatakan. Isa itu diberkati dalam Maryam 19:31, bro. Jadi supaya bro itu baru Isa itu memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Itu ada di Ali Imran 3:49. Itu jelas, bro. Isa itu berbicara pada saat kelahiran. Ada jelas ini. Ada data-datanya, saya punya bukunya di sini. Keajaiban kelahiran Isa itu jelas. Baru saya tunjukkan lagi samamu, bro. Soalnya kamu kan dari tadi hanya menyerang iman Kristen. Isa itu mencipta. Itu ada di dalam Al-Maidah 5:110. Baru Isa itu menyembuhkan banyak penyakit orang. Ali Imran 3:49. Isa itu meninggal. Itu Ali Imran 3:55. Baru surah Maryam 19 ayat 15. Baru 19:32-34. Baru Al-Maidah 5:117. Baru dikatakan Isa naik dan akan kembali. Itu Ali Imran 3:55. Bro, jadi di sini baru di dalam surah Maryam 19 ayat 33-34. Ini semua berbicara tentang Isa di dalam Quran. Tetapi keagungan Isa di dalam Quran ini kamu tutupi. Kenapa ini enggak kamu beritakan di sini? Jadi kamu hanya untuk menyerang akidahku, tapi salah sasaran. Kamu mengobrak-abrik keagungan Isa di dalam kitabmu sendiri. Kamu ini muslim atau apa sih? Kamu percaya Quran atau percaya apa? Atau kamu percaya hanya untuk belajar hujat? Kapan kamu bertobat?
Aduh bro. Sugi, aku nggak ngibul. Silakan kau cek sendiri ayat-ayatmu Sugi. Dari dulu aku tantang kau hatuha. Kau itu chat. Kapan kau cerdas Sugi? Ya. Jadi Hendi Selebes, mulai malam hari ini jangan pernah kau menghina Yesus, karena dia nanti hakimmu di akhir zaman. Kau percayalah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan nanti di akhir zaman. Kalau enggak masuk neraka kau bro. Oke, udah cukup. Saya pikir udah selesai sesi ini. Mantap. Saya dulu dong. Kalau kamu Udah pergi cukup aja. lah, udah cukup. Udah pergi aja. Oke, Udah bro, kita ya. masuk ke topik berikut. Oke, saya dulu dong. Ya udah aku minta waktu lagi nanti kalau gitu. Udah cukup lah Handi. Bentar dulu, saya tutup Kemajuan. dulu. Saya. Dari kemajuan orang baru Bentar dari. dulu, saya dulu. bicara. Ini Oke, ayo. Saya punya Udah tiga tadi. Yang terakhir Kristen dong. Handi dari tadi situ aja. Tadi kan Hendi Selebes yang duluan, yang terakhir Kristen. Sudah tadi lah Erben, ayo lanjut ke yang pembicara lebih bermutu dong. Masa kita habisin waktu dari Handi? Ini Benar-benar setuju. dari tadi udah ditunggu loh, mau Ustaz Tata, Ustaz Juma dan Ya udah, oke udah mulai. Masuk sesi kedua. Oke ya, sekarang tolong diam dulu. Saya mau bicara. Mas Juma, Mas Tata, yang lainnya sudah monitor ya. Mbak Rifa? Ya, hadir. Ya, hadir. Sekarang tolong dimoderatori teman-teman. Saya memantau dari sini aja. Dari pihak Kristen siapa ini? Yang mewakili dari pihak Kristen? Kami bertiga Pak, Antonius. Erben sama Pak Kayapas. Oke, sekarang temanya sudah dibuat? Recording stopped. Temanya apa ini? Mengenai ketuhanan. Oke, bisa dipahami ya Mbak Rifa, Mas Tata, dan Mas Juma? Insya Allah ya. Oke, lanjut siapa pembicara pertama dulu? Timernya bagaimana nih diatur? Timernya? Yang punya rumah pembicara pertama, closing statement terakhir Kristen. Oke, silakan dari pihak Muslim dulu atau Kristen dulu ini yang sebagai pembukanya. Ya, yang punya rumah silakan duluan. Kristen closing terakhir. Oke, 5 menit untuk bertiga ini ya. Oke, silakan Mbak Rifa atau Mas Tata atau Mas Juma silakan. Saya kasih sama Bang Zuma aja ya. Nanti bagian yang lain. Baik, silakan Mas Juma. Aku boleh minta izin record nggak Pak? Silakan. Saya izin live kan ya. Silakan, di live kan, di record silakan, bebas di sini. Asal izin dulu. Mas Juma monitor. Mas Juma. Iya, Bang Handi, biar Adinda Tahta dulu. Saya kangen Tahta. suara beliau. Ini konsep Oke. apa? Konsep apa dibahas? Materinya tentang apa? Konsep ketuhanan kata Pak Antonius yang ada di dalam Oh, Alkitab baik. dan Al-Quran. Ya, Oke, untuk sebelum Pak Mas Tata berbicara, tolong yang lainnya disiplin untuk di-mute sendiri-sendiri. Nggak usah di-mute oleh CEO host ya. Silakan di-mute sendiri-sendiri biar kita tertib. Dan bagi yang nggak tahan dengan diskusi di sini, silakan bergeser ke room yang lain ataupun keluar dari sini. Di sini tidak ada pemaksaan ya. Oke, dilanjut Mas Tata. monggo. Bang, itu chatnya ditertibkan karena yang co-host masih bisa chat juga gitu. Jadi di disable untuk semuanya aja. Tadi disable aja. Ya, oke sudah. Oke, lanjut. Ya, semua. Bang Zul. Ya, silakan. Silakan Mas Tata untuk opening statement. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi langsung konsep ketuhanan ya. Jadi kita harus membicara tentang ketuhanan harus pakai dalil ya. Bagaimana kita nanti dengan dalil itu bisa tahu tentang ketuhanan. Yang jelas kalau dalam Al-Qur'an ya, kita baca konsepnya itu ketuhanan ya. Itu di dalam As-Surah ya, ayat 11 itu ya. Fatiras samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ya daraukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Di situ ya. Jadi namanya Tuhan itu pasti tidak sama dengan apapun. Nanti juga akan saya pakai Bible juga bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Terus juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, nanti kalau kita di kitab manapun, kalau memang itu firman Allah, ya seperti itu. Dalam Mazmur 86 juga gitu. Tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti apa yang kau nubuatkan. Keluaran 9:14 juga. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa Bro, sebentar stop dulu waktunya bro. aku di seluruh bumi. Bentar. Nah, jadi Sebentar, seperti itu. kalian opening statement dari Konsep. kitabnya lah, jangan Iya, putih iya. dari kitab Tidak. orang. Saya hanya Apa kalian nggak bicara pede bahwa dengan kitab semua- kalian? semua Itu kitabnya Yahudi, itu kitabnya Yahudi. Bukan, itu kitab Kristen. Enggak, bukan kitabmu kebiasaan ini Erben. Kitabnya Ya. agama lain kok diakui. Jadi namanya ketuhanan seperti itu ya. Makanya dia mengutus para nabi itu karena memang tidak mau turun sendiri. Di kitab juga gitu ya. Nah, nanti yang namanya Tuhan pasti mengutus, bukan diutus. Memberi firman, bukan menerima pasti. Nah, nanti kita cocokkan Yesus itu menerima apa malah memberi firman, diutus atau mengutus, kan gitu. Nah, seorang nabi ya kayak gitu tuh.
Nah, itu konsep ketuhanan seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang diutus menerima firman, mengaku nabi, pasti bukan Tuhan, gitu aja. Oke, nah untuk Bang Juma silakan. Habiskan waktunya, yang lain 32 orang. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Yang pasti Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tempat semua makhluk bergantung. Seluruh nabi, seluruh utusan, apapun mereknya, itu pasti bergantung pada Tuhan. Itulah Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menerangkan, Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan yang kemudian diajarkan oleh Islam itu hanya satu. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada penjelmaan, tidak ada inkarnasi seperti ajaran-ajaran pagan terdahulu. Bahwa dewa-dewa atau teos itu menjelma menjadi makhluk. Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Itu jelas. Lalu kemudian banyak dalil di dalam kitabnya Yahudi ya. Yahudi dalam hal ini adalah keturunan Nabi Ishak. Itu menerangkan bagaimana Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Ulangan 3326. Satu pun tiada yang setara dengan Allah. Itu pasti. Lalu kemudian di Al-Quran seperti yang saya terangkan, laisa kamitslihi syai'un itu artinya tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Diterangkan walillahil asmaul husna, dia memiliki nama-nama, dia memiliki sifat-sifat, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut sifat-sifatnya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep tauhid itu jelas adalah konsepnya para nabi yang diajarkan oleh para nabi, dan kita buktikan malam ini. Silakan Adinda Rifa. Oke, terima kasih. Ustadz Tahta dengan Ustadz Zuma sudah menjabarkan pakai dalil juga. Mungkin saya secara logika aja. Jadi umat Islam itu tidak mengimani Tuhan yang nuzul menjelmakan diri menjadi manusia itu berdasarkan keadilan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menjelmakan diri mengambil rupa seperti orang Eropa, maka sebenarnya dia sudah rasis kepada orang yang ada di Afrika. Sementara dia sendiri yang menciptakan ada manusia kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, lalu hitam, tapi tiba-tiba dia menjelmakan diri hanya satu kaum saja, rupa satu kaum saja gitu kan. Maka dengan begitu dia telah membuat rasis ya. Itu kenapa ada rasisme di mana-mana, karena merasa orang kulit hitam itu tidak pantas ada di dunia karena ya tidak ada Tuhan seperti mereka gitu. Dan begitu juga dengan perempuan. Kalau Tuhan mengambil rupa sebagai wujud laki-laki, maka artinya perempuan ini kasihan sekali perempuan gak dianggap ya. Tuhan tidak ada yang menjelma menjadi perempuan. Bahkan kalau Tuhan mengambil rupa laki-laki perempuan, kasihan para waria, ya kan? Mereka tidak dianggap karena Tuhan tidak menjelmakan diri untuk mereka. Terima kasih. Oke ya, aku dulu ya, bro. Ya, silakan. Aku share screen. Ini saya selesaikan ya. Setelah aku bicara, jalankan waktunya. Allah yang benar adalah Tritunggal. Kristen itu kelanjutan dari iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, yaitu Tuhan Yahweh Allah itu Yesa. Dan itu tertulis dalam kitab PL dan PB. Apa buktinya bahwa Kristen adalah kelanjutan dari iman Yahudi? Karena Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mengajarkan kitab Yahudi. Karena itu maka orang Kristen sejak semula kitab PL itu menjadi kitab Kristen. Kami tidak pernah menolak itu dan kami tidak pernah apa-apakan itu. Tapi saya heran ada orang sok mengutip itu tapi nggak ada digabungkan di kitabnya. Ini jelas, Allah itu Esa, artinya satu-satunya yang harus disembah dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan semua orang percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada di Alkitab Allah itu tiga. Bahkan di Alkitab juga Allah tidak pernah beranak. Walau Allah punya anak Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak, itu sebutan, ya. Baru sekarang kapan Tritunggal ada? Tritunggal sudah ada sebelum dunia ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah. Allah tanpa roh itu batu. Allah tanpa firman juga batu. Jadi orang yang menyembah Allah yang tak memiliki roh, yang tak memiliki firman, bagi orang Kristen itu menyembah batu. Seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehati, sepikir, senapas, bahwa Allah yang kekal tetap memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Itu jelas. Jadi Yesus itu bukan Tuhan Bapa atau Allah Bapa yang ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah ke dunia ini supaya melalui manifestasi firman yang menjadi manusia itu, melalui firman yang mengambil rupa manusia itu, manusia diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Itu ya. Perhatian penting, apa bedanya Trinitas dengan doktrin Trinitas? Trinitas itu Allah selalu ada dari kekekalan. Dia adalah Allah, yaitu Bapa. Dia adalah firman, memiliki firman yang disebut anak, dan dia memiliki roh yang disebut Roh Kudus. Sedangkan doktrin Trinitas itu atau Tritunggal, rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu adalah Allah yang benar. Oke, memang kata Trinitas atau Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Karena ini rumusan Bapak Gereja Theophilus dan
Tertullianus di abad kedua, ketiga, yaitu dari kata triados dan trinitas. Tetapi istilah ini dimunculkan untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa yang disebut Bapa, di mana Bapa itu memiliki firman dan roh. Konsep Trinitas ini dirumuskan untuk menjelaskan hal itu. Baru kalau kita lihat ya sejarah ringkas Tritunggal itu, di dalam PL jelas Allah itu Esa memiliki firman, memiliki roh. Roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuan tertentu. Baru firman Allah itu menciptakan segala sesuatu, bahkan firman itu berteofani. Jadi teofani di dalam PL itu adalah firman yang mengambil rupa manusia. Di zaman PB, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya adalah firman yang tadinya berteofani, sekarang berinkarnasi. Itu inkarnasi artinya mengambil rupa manusia. Dan roh Allah di dalam PL mendiami orang tertentu, sekarang mendiami setiap orang percaya. Dan gereja berpedoman pada kitab PL dan PB, di mana Bapak Gereja merumuskan atau membuat sebuah kata singkat tentang hubungan Allah dan firman dan rohnya dengan istilah Tritunggal di situ ya. Jadi ini dia, Baska Bapak Rasul sudah ada. Jadi rumusan tentang Tritunggal itu sudah ada, sebelum dunia ada sudah ada. Baru di sini lagi ya, saya akan tunjukkan ini, saya tidak jelaskan. Oke, ini datanya bahwa Allah itu Esa. Ini datanya bahwa Allah itu adalah Bapa. Di dalam Muslim yang tadi mengutip kitab Yahudi nggak pernah panggil Allah Bapa. Ini lagi bahwa Allah itu memiliki firman yang kekal. Ya, ini data-datanya. Allah yang kekal itu memiliki roh yang kekal. Ini data-datanya. Penutup, jelas kepada kita bahwa orang Kristen mengajarkan Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Melalui firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, melalui roh-Nya yang memberikan kehidupan kepada segala yang ada makhluk. Dan untuk tujuan keselamatan pewahyuan, firman Allah itu diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa Yahweh yang jadi manusia, ya bukan. Tapi firman yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia, yang diberikan nama Yesus, yang diberikan otoritas kepenguasaan sebagai Tuhan. Kurios, Lord. Waktu habis. Haleluya. Waktu habis. Ya, silakan dari pihak Muslim. Ya, siapa dulu Bang Zuma? Saya kali. Silakan. Ya, oke. Jadi Bang Erben menjelaskan panjang lebar, tapi saya langsung aja ke poin ya. Tidak masalah teman-teman Kristen menyembah Tuhan mau Trinitas kayak mau 4 tas 1000 tas juga nggak masalah, tapi harus ada penjelasan dan jangan menggunakan standar janda. Nah, Bang Erben mengatakan firman Allah itu adalah roh, tapi kalau dia tidak berfirman dia bisu. Tapi Bang Erben di kitab Anda tertulis bahwa Tuhan Anda juga harus bernapas. Tuhan Anda bukan cuma punya firman, tapi dia juga butuh bernapas loh. Dan kalau katanya firman itu adalah reinkarnasi atau manifestasi dari Tuhan itu dan menjadi pribadi, kenapa nafas tidak menjadi pribadi Tuhan juga? Kan keluar dari Tuhan juga kan? Silahkan baca di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 ya. Di situ tertulis bahwa Tuhan itu ada napasnya gitu ya. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Artinya Tuhan Anda juga bernapas. Lalu kenapa hanya firman-Nya yang mengambil rupa dan dijadikan sebagai pribadi Tuhan lain, tetapi kenapa nafasnya tidak jadi pribadi lain yang masuk ke dalam diri Adam? Terima kasih. Dilanjut sama Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Silakan Dinda Tahta. Oke, jadi ajaran Trinitas itu ketika mereka memakai kitab Perjanjian Lama, tapi nyatanya orang Israel tidak pernah memahami seperti itu ya. Tetap mereka itu Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Walaupun memakai kitabnya mereka, tapi nyatanya orang Israel itu tidak pernah memahami seperti Kristen. Nah, Kristen itu ikut-ikutan supaya bisa mentuhankan yang bisa dilihat, sebagaimana dewa-dewa bisa menjelma gitu. Kalau ini enggak, pribadinya yang menjelma gitu ya. Nah, ini Allah menciptakan dengan firman-Nya. Firman-Nya bukan seperti itu ya. Maksudnya apa? Allah menciptakan dengan kalimat kun, wajar. Misalnya jadilah cakrawala. Sebentar, mohon maaf, Betata. Sebentar, coba di stop. Ini bertanya 5 menit, menjawab 5 menit gitu. Nah, ini sampai ini sudah. Enggak. Menurut saya kalau bertanya 5 menit, menjawab 5 menit, kita ini mau apa? Pertanyaan kalian panjang kali. Nah, kan sudah ini. Kita gunakan waktu ini. Sebentar. Jangan gitulah. Tolong. Makanya saya bilang tadi ada moderator dong. Gimana ini kesepakatannya? Masa bertanya 5 menit, menjawab 5 menit? Itu Satata sedang menjelaskan loh. Iya, itu jadi gini, jangan kalian menjelaskan iman Kristen. Jadi kalau kalian mau menjelaskan iman Kristen menurut saya nggak bagus. Kalian bertanya dengan statement yang kami sampaikan, nanti kami bertanya. Kami lebih paham kitab kalian daripada kalian. Kenapa kok ngedikte? Lu jangan kayak perempuan, lu jadi diam aja. Enggak, menurut saya. Nanti juga. Gini, pikirkan orang bertanya sama menjawab itu mana? Iya, menurut saya. Iya, itu menurut saya nggak bagus. Ya nanti kan kalian belum jawab. Nanti kalau mau minta waktu menjawab lebih panjang, enggak, disepakati aja. Mungkin Tata lagi belum Pak Antoni. Apa ini Pak Antoni? Iya, halo. Gimana kesepakatannya tadi? Masalah waktunya. Tadi masalahnya sih cuman ini aja, timer aja, nggak dibahas detail. Ya aduh. Harus gimana gitu. Ya lanjut aja lah dulu Bang. Ya enggak, menurut saya gini ya. Menurut saya gini. Sampai memuntah aku, tapi giliran kami bicara Bang Ustaz Tahta dipotong-potong di pertengahan jalan. Apa sih maunya ini?
diaminin maksudnya- aja, nanti gantian kita bertanya ya. Ya boleh, tapi Ya, selesaikanlah ya. dulu umat Maksudnya, Islam oke. ngomong. Teman-teman Giliran Islam umat Islam nggak bisa dipotong-potong. Iman Kristen Jangan gitu, diatur maksudnya. umat Islam berbicara apapun, jangan diatur. Ini Kalian moderatornya jadi nggak ada ya? moderator. Menjelaskan iman Kristen gitu kan. Apa nggak ada moderator nih? Kalau nggak ada moderator, Ya menurut saya- moderatornya kan kalian sendiri itu yang moderator. Waduh, ini nggak bagus kayak menyediakan gini. tempat, menyediakan timer. Kesepakatan kan sudah kalian sepakati. Itu kan cuma pakai timer. Ternyata di perempatan perjalanan si Erben protes. Ya terserah itu kalian mau menjawab atau tidak kan terserah. Demikian juga kamu kan juga bisa membuat pertanyaan yang banyak. Pertanyaan bisa dijawab, pertanyaan juga nggak bisa dijawab kan bisa aja. Pakai apa gimana ini pakai apa? Bukan begitu maksudnya abang. Abang maksudnya begini. Bernegosiasi sama mereka ini sama aja. Mending ya udah kita ikutin aja. Bukan begitu abang. Oke. Maksudnya, Nanti buat pertanyaan yang panjang kali lebar. ya. Semua negosiasi kita bukan semua Anda siapapun menjelaskan akan iman menerima. Kristen. Oke, lanjut. Kita ikutin aja Pak, kita ikutin Oke, aja. udah. Kenapa? Waktu itu sudah kita berikan loh ya. Enggak lah bertanya dengan Tempat sudah menjawab. kami berikan. Kamu protes perkara pertanyaan. Demikian juga yang Muslim. Nanti kalau kamu pertanyaan panjang, Muslim juga protes. Jadi biarkan mengalir aja. Kalau perlu nanti waktu ditambahin gitu aja loh. Oke, dilanjut Mas Tata. Lanjut. Ya, Adinda Tahta dan Uniripa, ini sesi kita bertanya 5 menit. Bukan menjelaskan. Aja langsung. Ya, saya tadi sudah sudah membuat sebuah pertanyaan ya. Kalau memang Trinitas itu diajarkan, Bang Erben kan bilang, Trinitas itu berasal karena ada Bapa itu punya roh, punya firman, karena dia bukan batu. Tapi kenapa cuma firman yang jadi pribadi lain dari Tuhan? Kenapa napas Tuhan yang di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat keempat dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tidak menjadi pribadi Tuhan yang lain? Bukankah Tuhanmu juga bernapas, Bang Erben gitu loh. Padahal Itu sudah ketetapan Allah, Ya. selesai. Mana dalilnya? Udah, Mbak. Udah, Mana nanti dalilnya? jawab. Ayolah. Ketetapan Allah kalian yang menetapkan Trinitas itu. Mana dalilnya? Kalau memang ada Trinitas ditetapkan, mana dalilnya? Yohanes 5 ayat 26 udah clear. Lanjut. Cakap lah, mana kayak gitu. Ya inilah. Nah, ditahan dulu, dipus dulu. Ini loh. Tolong Erben, kalau perlu kamu kick sendiri temanmu itu yang ngaco. Enggak lah. Karena di sini waktu teman kamu berbicara tidak ada teman Muslim yang menyela. Tetapi di sini ada Mbak Rifa menjelaskan teman Kristenmu menyelocos. Ini kan bagi saya nggak fair. Makanya itu kamu tak kasih status COH supaya bisa meng-kick temanmu sendiri. Silakan kamu kick sendiri Saya temanmu. pikir ini zoomnya nggak dewasa ini. Gimana? Kamu mengkritik masalah Zoom. Kamu tak Iyalah. kasih status COH itu agar bisa menertibkan teman-temanmu sendiri. Gimana ini? Masa sendirinya sendiri lah. bertanya Kamu 5 protes menit? masalah timer, kamu protes masalah pertanyaan terlalu banyak. Iyalah. Banyak protesnya kali kamu ini. Kamu itu loh. Gimana ada Tempat. bertanya lebih panjang sama dengan jawaban gimana sih? Ya itu terserah nanti kamu jawab, kalau perlu nanti ditambah waktunya kan sudah saya jawab. Ya udah, nanti Yang penting minta. poinnya di sini jangan disela. Kalau kamu disela kan nggak suka. Temanmu menyela, makanya itu saya kali kalau Aduh. kekuasaan CEO untuk Oke, bisa teman-teman Kristen menetrika udah. saudaramu sendiri gitu loh. Udah diam lah kau. Oke, lanjut. Mas Tata, Mbak Rifa. Ganti pertanyaan aja ya. Coba Gerban lanjut lah. Jadi kita itu Tata. harus pakai dalil aja. Kalau kita memakai bahwa Tuhan itu Esa, ya banyak. Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka saya minta pertanyaan dulu, Trinitas yang benar itu, Hai Israel Tuhan kita, Trinitas kayak gitu ada nggak? Itu aja pertanyaanku. Kalau saya mengatakan Esa, banyak dalilnya dalam Bible. Nah sekarang tunjukkan Trinitas yang jelas itu gimana Yesus menjelaskan Tuhan itu 3 pribadi itu gimana? Itu harus dalil dengan lawan dengan dalil gitu. Ya, oke, itu saja. Silakan Bang Juma. Enggak, mereka tanya dulu waktu kita berhenti jawab pertanyaan kalian berdua ini dulu sama mereka. Habiskan waktunya, jangan gitu dong. Habiskan waktunya. Lah, kalian jawab dulu, itu udah ada pertanyaan 2. Nggak bisa Oke. begitu. Kalau gitu waktu Kenapa? Nggak bisa, nggak tahu jawabannya ya? Sebentar Arjuna, sebentar. Jawabannya gampang. Saya jawab ini. Jawab. Enggak apa-apa, Silakan mereka selesaikan dulu aja. kalian. Biarkan Lilit mereka selesaikan dulu aja. solid-lilitnya. Oke, saya selesaikan. Selesaikan aja dulu. Gimana ini Bang Zuma? Ini perasaan Enggak, tadi kita kita lagi ngomong bertanya gini. kalau bisa sebisa mungkin 1 detik 100 pertanyaan. Jangan banyak waktu, pertanyaan cuma 2. Nggak usah menjelaskan, Islam nggak sesi menjelaskan. Langsung bertanya. Sekarang Ya. giliran Kristen menjawab. Silakan lilit lidah kalian. Silakan. Jawab tuh 2 pertanyaan dari sahabat saya sebelum saya bertanya. Silakan. Oke, udah saya jawab. Trinitas, berarti si Tata ini tadi nggak mendengarkan apa yang gue jelaskan. Bahwa Trinitas itu adalah rumusan Ibu Bapak Gereja abad ke-3 untuk menjelaskan hubungan firman dengan roh dengan Allah. Sudah, titik. Jawabannya dari Uni Rifa? Ya, aku kasih tahu lagi, ulangi lagi ya Bang Erben ya. Bang Erben bilang, Tuhan Bang Erben itu kan punya roh sama punya firman. Ternyata dia bukan cuma punya firman, tapi juga punya nafas. Ada di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat keempat. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian di kitab Kejadian pasal kedua ayat 7. Roh Allah itu ditiupkan kepada Adam. Kenapa itu tidak jadi bagian Tuhan, tidak jadi pribadi lain dari Tuhan yang masuk ke dalam Adam? Kenapa cuma firman aja yang menjadi pribadi waktu Tuhan? habis. Thank you. Oke, terima kasih Umi Rifa. Berarti kamu mengakui Allah itu memiliki roh dan kamu mengakui bahwa dia memiliki firman. Tapi Allah kami itu firman-Nya yang menjadi manusia. menyimpulkan dulu, Tidak saya pernah, tidak mengakui loh, tidak saya pernah. memperhatikan kitab Anda Kenapa loh. dipotong? Kenapa dipotong? Iya, Anda Itu artinya, saya tidak bentar. pernah mengimani Iya. Anda. Jangan dipotong.
Kamu Tadi kalian mulai. cuma tinggal. Oke. Saya juga punya keberatan, nggak masalah dong. Oke, Kalian pakai merasa apa? ini itu kalian ngomong dari tadi. Gini, saya tidak pernah mengimani kitab Udah, kalian. udah. Ya, ingat, Kenapa saya kalian kutip? bertanya- Kenapa kalian kutip? Kenapa kalian Saya kutip? ingin menyadarkan kamu di kitabmu ada begitu tulisannya. Loh, oke jelaskan bro. Kayak apa silakan. Alat bismu niripsa yang aneh-aneh. Si seger-seger ini Halo, ngapain? udah bisa dijawab belum? Bang Oke, silakan, Erben, silakan. kalau seger-seger ini ikut, itu bikin malu kalian Halo, nanti. halo, Dia Bu ada Nerifa. agak Halo. DGJ. Halo. Halo. Lanjut. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Pertanyaan Oke. Unirifa Ya. saya jawab. Tadi saya yang jawab tadi nyeletuk Yohanes 5 ayat 26. Mau dibacain atau baca sendiri? Bacain lah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan Ustadz Tahta tadi tentang Tritunggal. Nah, perlu saya jelaskan. Pada saat rasul-rasul mengajarkan kekristenan dan menyebarkan kekristenan ke Asia Kecil dan Eropa dan Afrika serta tanah Arab, mereka itu tidak pakai PB tapi pakai PL. Nah, pertanyaannya Trinitas itu di mana? Di situ. Dari buka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu dari buka Alkitab aja itu sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Gitu. Oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya. Yesus menerangkan Sebentar. Ini Bang waktunya Antonius siapa mau ya? jawab, Bang Antonius mau Enggak, jawab ini Bang Zuma. 5 menit itu kan waktunya Ya, kami kan. monggo. Ya, monggo Bang Oke, Antonius. saya cuma mau jawab gini. Jadi gini, tadi kalian mengatakan bahwa Tuhan tidak setara dengan apapun. Kami setuju ya. Jadi Allah itu di dalam keimanan kami di dalam Alkitab itu Allah itu sama seperti tidak setara dengan apapun. Allah itu Loh. transenden. Kok Sebentar, jangan- bertentangan ini Bang Antonius dengan Bang Erben? Kata Bang Erben tadi Jangan Bapak dipotong, setara jangan dengan dipotong. Bapak. Jangan, ini waktu Oh kami. iya. Oh iya, Ya, lanjut. kalau Iya. Anda salah kurang paham nanti Anda ajukan pertanyaan itu ya. Kami tidak bertentangan. Mungkin Oke, Bu Rifa yang oke. tidak paham ya penjelasan kami. Tidak ada pertentangan. Oke, Allah itu transenden, bukan imanen. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan dari apapun yang di dalam dunia dengan Allah gitu ya. Tetapi Allah itu bisa menjadi imanen. Jadi jangan ini menjawab ya bahwa kami sepakat bahwa Allah itu transenden tidak setara dengan apapun. Tetapi Allah bisa menjadi imanen. Allah yang transenden itu bukan imanen tetapi bisa menjadi imanen. Nah, kemudian tadi Unirifa mengatakan kalau Tuhan mengambil rupa seperti manusia berarti dia sudah berlaku rasis atau diskriminasi. Misalnya dia mengambil jadi laki-laki berarti dia diskriminasi sama perempuan dan sebagainya. Ini saya mengatakan bahwa tidak demikian ya, logika diskriminasi atau logika rasisme dan sebagainya tidak demikian. Karena Allah mengambil rupa, dia mengambil rupa laki-laki tidak berarti Allah itu merendahkan perempuan. Begitu. Jadi ini tidak ada hubungan diskriminasi. Kemudian Anda bertanya mengenai Tuhan bernafas. Tuhan bernafas ini adalah kiasan bahasa majas ya, tidak berarti Tuhan bernafas seperti manusia. Gitu. Artinya Tuhan meniupkan ruh kepada manusia yang diciptakan itu. Dan kenapa ini bukan pribadi gitu ya? Ini adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Kita yang disebut hipostatis adalah dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setara dengan Dia. Dan Yesus mengatakan akulah Dia, akulah Bapa. Jadi Yesus menyatakan setara dengan Bapa. Jadi secara tidak langsung Yesus menyatakan bahwa baik Yesus maupun Roh penolong itu adalah setara dengan Bapa. Itulah yang kami sebut dengan Trinitas. Oke, silakan Pak Kayapas ya, masih ada waktu. Udah, bertanya kan masih ada mereka. Biarin aja. Oke, Pak Erben silakan bertanya, Pak Erben, boleh pertanyaan. Belum. Waktunya mereka bertanya, kita menjawab. Nanti kita bertanya. Kita masih ada 1,1 menit lebih. Bang Zuma mau Ya. lanjutin atau? Oke, stop. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen. Oh, sebentar. Kita masih ada waktu kan? Masih Iya, dijawab. iya. Jangan Oke, dihabiskan, jangan dihabiskan Pak Bos. Mereka masih mau bertanya. Oh, gitu ya. Oke, silakan. Yesus diterangkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kolose 1 nomor 15, Wahyu 3 nomor 14, kemudian 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ diterangkan bahwa Yesus permulaan ciptaan. Saya ingin tahu pada Anda, adakah Bapa itu adalah ciptaan? Silakan. Erben dulu atau saya yang jawab nih? Serah, suka-suka kalian lah. Bertiga pun Erben? jawab, nggak apa-apa sekalian. Saya yang jawab dulu ya. Oke, saya yang jawab dulu ya. Jawab. Tidak ada dikatakan di situ Yesus ciptaan. Saya butuh waktu untuk menjelaskan. Saya punya materi. Ada 3 ayat yang dikutip oleh saksi Jehovah. Dan itu yang dikutip dikutip dari bidat. Jadi cuma setuju dengan bidat. Orang Kristen tidak setuju. Ini Sudah, cukup. kitabmu yang berbunyi bukan bidat. Terserah kamu kalau kamu mau bidatkan kitabmu. Yesus tidak ada ciptaan. Nanti saya akan jawab di channel saya. Ya silakan. Delete aja terus lidahmu. Lanjut. Lucu. Oke, saya tambahkan ya. Pak Erben udah selesai atau masih jalan? Relax. Udah. Biar mereka oke, bertanya. ya, Biar saya mereka jelaskan. bertanya, Pak. Waktu kita terbatas. Biar Enggak, saya tambahin aja, saya tambahin aja. Oh, iya, silakan. Tadi yang dipahami Bang Suma itu salah ya. Jadi tidak ada narasi bahwa Yesus diciptakan. Kolose 1 ayat 15 itu justru sebaliknya mengatakan Yesus segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam dia. Artinya di sini bicara Yesus sebagai pencipta, bukan diciptakan. Memang Kolose 1 ayat 15 dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang utama, yang sulung gitu. Jadi harus dipahami pengertian Yesus yang sulung ini bukan artinya Yesus diciptakan, tetapi Yesus adalah pencipta gitu. Dia mengawali segala sesuatu. Jadi artinya di sini bahwa yang kalian gunakan ayat-ayat di Alkitab bahwa Yesus adalah yang sulung, Yesus adalah yang awal, bukan berarti Yesus itu adalah diciptakan, tetapi dia mengawali segala ciptaan. Dia adalah pencipta. Hal ini bukan hanya sejalan oleh Kolose 1 ayat 15 tetapi juga Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya sampai 3. Oke, Pak Kaisar mungkin ada yang ingin tambahkan? Pak, cukup. Oke, terima kasih, silakan yang lain. Bang Zuma, mau dilanjut? Oke, jadi Anda mengingkari data yang ada dalam kitab Anda. Kolose 1:15, inilah gambar Tuhan yang kelihatan yang sulung, yaitu Yesus, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan ada yang utama. Di antara semua ciptaan itu siapa? Yesus. Ya, apakah Anda yang mengingkari data ini? Yesus dikatakan dia adalah utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya, apakah Bapa diciptakan seperti halnya Yesus? Jawab. Tidak, firman dan Bapa itu sama. Sejak kekal ada dan tidak diciptakan. Oke, saya tambahkan ya. Sebentar. Juma salah membaca. Saya nggak tahu matanya Juma ini di mana. Ia adalah gambar Allah, bukan gambar Tuhan ya. Yang tak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sudah jelas? Silakan. Oke, saya tambahkan dulu ya. Jadi Suma itu bacanya hanya sepotong, tidak lengkap. Jadi pengertian itu yang dia dapat adalah baca sepotong dengan pemahaman dia. Saya bacakan yang lengkap ya. Kolose 1 ayat 15 begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kita sepakat yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sepakat lebih utama dari segala. Karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dan segala. Nah, kita baca di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu segala sesuatu. Jadi di sini jelas ya, kalau Anda mengutip Kolose 1 ayat 15 harus lengkap. Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, gitu. mana timernya, perasaan udah mau habis itu. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Apakah Bapa diciptakan? Tidak. Bapa adalah pencipta. Karena Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Kayaknya dah habis waktunya, Pantonius. Oke. Moderator bilang tambah timernya. Nggak ada moderator kok dari tadi kita Nggak ada moderator. aja kok. Perasaan dari tadi kita nggak ada moderator ya. Ya, di debat dari tadi nggak ada moderator, gimana sih? Makanya aku bilang ini. Teratur sendiri. Nanti saya moderator, nanti dikira apa. Saya Damai moderator. aja, damai lanjut. Saya moderator. Oke, itu ada moderator. Katanya Lanjut, Bang. Sorry, ditambahkan Bang. waktunya. Saya moderator. Gak usah ditambah waktu, udah cukup itu dah. Jalan aja bisa kok. Dan Ya, satu jadi moderator ya. Gak usah. kami masih punya waktu 51 detik ya. Ya udah. Oke, jadi datanya ini sangat jelas. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih arah semua ciptaan, Yesus dikatakan di Kolose oleh Paulus adalah ciptaan yang lebih utama. Itu tidak perlu Anda tafsirkan lagi karena sudah jelas Yesus itu adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau kemudian Anda mengambil data lain bahwa dari Dia segalanya dicipta, ya itu kita lihat buktinya aja dulu. Ketika Maria belum ngeden, apakah Yesus sudah ada? Itu aja dulu poinnya. Makanya diterangkan dalam kitab Anda Wahyu 3 nomor 14 yang dituliskan pada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya, silakan. Oke, sekarang kita bertanya. Silakan. Aku bertanya pertama. Kalian percaya Allah tauhid? Ada nggak kata tauhid di Quran? Akulah Allah yang tauhid. Jawab. Oke, sebentar ya. Waktu kita 5 menit kan. Pertanyaannya catat dulu aja. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua. Ya. Di mana di Quran dikatakan aku punya sifat 20? Kenapa kalian percaya ada sifat Allah 20? Udah. Oke, masih ada Pak Erben? Oke, giliran saya ya. Gitu. Jadi tadi Bang Suma Bang Suma memahami Kolose 1 ayat 15 itu yang saya sebut dengan eisegesis. Artinya menafsirkan sesuatu yang tidak ada di dalam kalimat itu. Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Ini Bang Suma memahami menafsir yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan itu sebagai bahwa Yesus diciptakan. Padahal di ayat tersebut dari 1:15 sampai ayat 17 di situ dijelaskan apa yang dimaksud dari lebih utama dari segala yang diciptakan, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Jadi jelas di sini diciptakan oleh Yesus. Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Di ayat 17 jelas dikatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu bukan hanya alam semesta, semua surga, malaikat, apapun yang Anda bisa sebut di alam semesta maupun di alam-alam lain itu adalah diciptakan oleh Yesus dan ada setelah Yesus gitu ya. Artinya Yesus itu tidak
bukan diciptakan tapi pencipta. Dia adalah yang awal. Yang awal berarti tidak ada awalnya, tidak berawal. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Hasyan di Yesaya bahwa akulah yang terdahulu dan terkemudian. Kalau kalian memahami bahwa yang terdahulu dan kemudian yang awal dan akhir sebagai tercipta, berarti Anda sama aja mengatakan bahwa Hasyam itu diciptakan gitu ya. Jadi jelas Hasyam itu tidak diciptakan. Hasyam itu adalah pencipta. Silakan Bro Kaisar. Ya, aku nambahin dikit. Kolose 1 ayat 15 dengan tadi dalil yang Laodikia itu kalau nggak salah Wahyu 3 ayat 14 atau ayat 4 gitu ya. Jadi ini diskusi ini udah berulang kali, bahkan saya pun melihat dari diskusinya Lai Erben ya. Dia udah berulang kali menjelaskan bahwa tentang ciptaan ini, itu kata aslinya juga adalah prototokos. Prototokos itu adalah sumber, bisa disebut adalah sumber. Karena itu tidak ada pertentangan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah sumber. Karena tadi saya bilang, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 itu menceritakan tentang firman, dan penciptaan itu dimulai dari firman. Demikian juga teman-teman muslim mengakui bahwa penciptaan itu selalu melalui firman. Jadi firman itu adalah sumber. Firman itu adalah prototokos. Di situ Kolose 1 ayat 15 dipakai kata prototokos. Memang di situ tertulis ciptaan membingungkan ya. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa Kristen itu juga mengkutuk bidat yang namanya Arius, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kami tidak sepakat karena kami berdasarkan tradisi para rasul yang diajarkan itu Yesus bukan ciptaan dan dia sejak kekal bersama-sama dengan Bapa. Artinya kalau memaksakan firman itu adalah ciptaan, artinya Muslim juga mengakui bahwa ajaran Mu'tazilah itu adalah ajaran yang benar. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Slide-nya saya sudah tunjukkan, Bro. Silakan. Oke, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Bentar. Biar kita bertanya dulu, mereka jawab dulu, Pak. Iya, saya ada pertanyaan juga soalnya nih. Iya, tanya aja langsung. Ya, oke. Ini mengenai Allah ya. Jelas roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah di dalam kitab kami. Yang saya ingin tanyakan adalah siapakah roh Allah atau Roh Kudus menurut kitab Quran? Yang saya tanyakan ini adalah ayat ya, bukan eisegesis, bukan terjemahan. Oke, silakan. Silakan kita Tata sama Bang Zuma. Aku kurang paham apa pertanyaannya karena aku baru nih. Gimana? Pertanyaan pertama dari saya, di mana di Quran ada pernyataan Allah, aku adalah Allah yang tauhid. Yang kedua, di mana dalam Quran Allah mengatakan aku punya 20 sifat. Silakan. Pertanyaan saya, siapa Roh Kudus menurut Quran? Bukan eisegesis, tapi sesuai dengan teks, bukan terjemahan ya. Terima kasih. Siapa Roh Kudus? Kalau aku masih bisa nanya, ya, Roh Allah. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan, silakan, Bro Kaifas. Satu lagi ya, Quran kan anti trinitas. Ternyata saya ingin tanya, mengapa orang Islam itu kalau wudhu harus basuhan 3 kali? Itu dalilnya dari mana? Terima kasih. Oke. 3 kali. Dasarnya dari mana ya? Oke, makasih. Anti trinitas bukan anti angka 3. Saya jawab pertama ya. Lanjut. Tentang tauhid. Kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah. Banyak ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa huwallahu la ilaha illa huwa atau qul huwallahu ahad. Itu udah tauhid. Esa. Jadi tidak ada trinitas atau apa enggak, itu udah tauhid gitu. Jadi makna tauhid mengesahkan Allah. Oke, yang kedua, di mana sifat yang 20 di dalam Al-Qur'an? Nah, sifat 20 itu diantaranya kan wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi yang mubrak siwa dan dia kudrat dirutat ilmu ayat. Kita kasih dalil. Misalnya kidam bako yang awal, yang akhir, wal awal wal akhiru. Jadi bako itu tidak ada awalnya. Terus kidam tidak ada awalnya. Bako adalah tidak ada akhirnya. Berarti wal awal wal akhiru. Terus misalnya muhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan apapun. Walaisa kamitslihi syai'un. Terus Allah itu hidup. Ya, berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Allah itu sama basar, melihat, mendengar. Innallaha wasami'un basir. Terus Allah itu berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ada semua dalilnya dalam Al-Qur'an. Sifat 20 itu. Nah, terus yang apa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus dalam Al-Qur'an, nazzala ruhul qudus min rabbik. Itu Jibril. Nama Jibril dalam Al-Qur'an itu bisa ruhana, fa arsalna ilaiha ruhana, Jibril. Terus ada juga Jibril itu diberi nama Sadidul Quwa. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu Sadidul Quwa, Jibril. Juga roh kami, yaitu fa'arsana ilaiha ruhana, Jibril. Atau ruhul amin, Jibril. Jadi ruhul kudus, nazzala ruhul kudus, Jibril. Terus apa lagi? Kenapa 3 kali kalau wudhu itu sunnah? Apa? Berkumur 3 kali sebelum wudhu, terus menghirup air, berkumur, itu sunnah. Ya, karena kalau cuma menghirup 1 kali ya kurang bersih. Itu cuma sunnah dalam wudhu, tidak dilakukan. Aku jawab yang tauhid ya, Ustaz Tata. Aku jawab yang Bang Erben. Jadi kata Bang Erben tadi, di mana tertulis aku adalah Allah, Allah yang tauhid? Alhamdulillah nggak ada tertulis begitu Bang Erben, karena kalau ada tertulis begitu artinya aku adalah Tuhan yang terkonsep gitu. Sorry to say Bang Erben, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang bisa dideskripsikan apalagi dikonsep-konsepkan gitu ya. Jadi di dalam Islam itu apa yang Allah katakan tentang dirinya itu yang kami imani, tentang dia itu satu-satunya Tuhan dan dia tidak seberanak, tidak diperanakan dan tidak setara dengan apapun, itu dia sampaikan loh. Tapi ya kata-katanya nggak mungkin lah seperti yang Bang Erben inginkan, karena Al-Quran bukan kitab pesanan, requestan seperti yang Bang Erben inginkan. Dan itu dulu ya jawaban dari saya ya, monggo Bang Zuma.
Zuma. Silakan waktunya. Oke, baik. Jadi Ruhul Kudus di dalam Al-Quran itu adalah Jibril, seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa? Diterangkan lagi di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Itu poin terakhir dari Al-Quran bahwa malaikat yang disebut Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Datanya ada. Kemudian mengenai sifat 20 itu sudah sangat jelas di Al-Quran. Disebut wujud di dalam surah As-Sajdah, disebut kidam di dalam surat Al-Hadid nomor ayat 3. Kemudian disebut baka di surah Ar-Rahman ayat 26 dan seterusnya. Nah, semua sifat-sifat itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jelas ada datanya, ada dalilnya. Nah, terus kemudian mengenai wudhu itu sudah jelas, itu adalah sunnah. Disunahkan 3 kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Silakan. Nah, tunggu, surat Al-Anbiya itu di ayat 92 ada itu umat tauhid. Tulisannya aja tauhid, itu ada umat tauhid. Itu ada tulisannya di situ ya. Jadi tertulis tuh kata-kata tauhid. Nah, kalian Trinitas kagak ada tertulis di kitab kalian. Kalian beriman gitu loh. Kan lucu. Kalian minta kepada kami tertulis tauhid, saya kasih itu. Umat tauhid ada tulisannya. Ahad juga ada, kalau Tuhan nyatakan diri satu ada. Nah, di kitab kalian enggak ada Yesus bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, enggak ada. Ibrahim enggak pernah bilang kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Bahkan Teofani di dalam kitab kalian kenapa enggak jadi pribadi lain? Bukankah itu penjelmaan Tuhan? Kenapa cuma Yesus yang jadi pribadi lain dengan Roh Kudus? Itu tiang api sama yang seperti api menyala-nyalain di Teofani dan malaikat yang berteofani, kenapa enggak jadi bagian Tuhan juga? Enggak adil kali kalian ini. Jadikanlah semuanya itu pribadi Tuhan kalian. Lanjut Bang Zuma, terima kasih. Halo, Ibu Rifa boleh berbicara? Jangan dulu Bang Dali, nanti ini kita lagi diskusi. Nanti ini ada tim ini. Jangan dipasang, jangan jalankan waktu saya. Jangan diin dulu Bang Dali ya, nanti selesai dulu. Lanjut Bang Zuma. Udah, semua udah terjawab. Allah kalian itu maha kuasa enggak? Jelas maha kuasa. Kenapa Allah kalian enggak pernah jadi manusia? Karena maha kuasa dia. Karena dia maha kuasa. Oke. Kenapa dia enggak pernah berbicara langsung kepada Nabi? Karena manusia tidak mampu mendengarkan suara. Sebentar. Kayaknya kita harus atur waktu nih. Ya, ini atur waktu dulu nih. Karena bingung ya. Oke. Apa saya jadi moderator aja Bang Zuma sama Ustaz Tata jadi peserta gimana? Saya bingung juga kalau enggak ada. Udah Ripa moderator, saya ganti Undi Ripa ya. Mana lebih berkuasa yang Boleh, bisa menghadirkan firman-Nya dari manusia dengan enggak pernah ngomong, enggak pernah dengar suaranya? Ya, kita kasih 5 menit dulu dah. Kita set dulu 5 menit. Enggak, selesaikan dulu Pak Antoni. Jangan ini dulu, cocokkan dulu dengan Pak Antoni. Tadi udah lah tentang kesetaraan. Enggak, kita sekarang berbeda pendapat lagi nih. Enggak, kita selesaikan aja. Kami aja kompak juga nih. Oke, Pak, saya selesaikan. Kalau Rifa jadi moderator, cukup jadi moderator, jangan tambah-tambahin. Bentar. Belum, saya belum jadi moderator. Enggak, belum. Jangan nangis. Oke, saya ambil alih moderator ya. Enggak. Enggak boleh ya? Oke, waktu saya dijalankan. Boleh. Ini Bang Eben pula bilang enggak. Ini apa? Enggak usah jadi moderator lagi. Oke, saya aja. Ini tadi enak kali kalian di Muslim ya, dijamu dengan senikmat mungkin. Enggak usah lagi. Dari tadi minta moderator kalian enggak mau. Sekarang udah kita setujui kalian mengubah. Saya jujur salut. Kalian suka-suka kalian. Kalian suka suka di sini, betul. Bicara apapun kalian suka Harus ada moderator, Bang, biar tertib. Iya, biar tertib. Tadi kalian enggak mau. Sekarang kalian terpojok sudah ada mau. solusinya, masih terpojok dari mana, Erben? Kalian jawablah. Mana lebih berkuasa firman yang enggak pernah menampakkan diri dalam hal apapun dengan firman yang pernah menampakkan diri. Mana lebih hebat? Silakan, Dinda. Oke, Waktunya jalankan dong. Jalankan waktunya. Oke, memang di dalam Islam Allah memberi wahyu kepada para nabi Ya, Erben tadi nggak jalan waktunya. termasuk Yesus ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhu la wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaih. Jadi apa? Allah tidak mungkin tidak mau bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 3 cara. Di min wara'il hijab seperti Musa mendengar suaranya Allah dari cahaya api yang keluar dari pohon itu, atau mengirim utusan yaitu Jibril. Waktu habis. Ya kan Erben nggak jalan waktunya ini, enak kali Erben ini di sini ya. Makanya harus ada moderator. Iya. Kalau tidak ada moderator. Pak Antoni, silakan sampaikan sesuatu Pak. Oke. Kalau nggak ada moderator, hentikan aja diskusi ini. Tidak kondusif. Alah, gara-gara moderator ribut, gimana? Harus ada di dalam diskusi dimanapun itu harus ada moderator. Dari tadi itu siapa yang nggak mau jadi moderator? Antoni, selesaikan dulu Pak. Antoni. Kita mulai dari 5 menit ya. Enggak, sebentar, habiskan dulu ini 1 menit. Enak kali kalian di Muslim. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada moderator dari Islam, ada moderator dari Kristiani. Titik. Biar enak. Iya, makanya kalau bisa sendiri moderator. Bentar, selesaikan dulu ini 54 detik lagi. Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi Bang Suma sudah mengklaim bahwa ada ayatnya gitu ya. Begitu juga dengan Bang Tahta. Tapi Bang Tahta belum kasih ayatnya. Ini saya tunjukin ayatnya Al-Baqarah 97. Di sini dikatakan demikian. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Di mananya di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril? Saya belum melihat ayatnya. Ini ada di dalam surah An-Nahl 102.
Di situ Iya, sudah nanti tahu. Anda tunjukin ya, Anda tunjukin ke saya. Qul Karena- nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ya, nanti Anda tunjukin ayatnya, share screen, tunjukin bahwa itu bukan ada kata Nah, Jibril itulah atau gunanya kalau ada moderator, dia bisa tunjukkan. Iya. Enggak, nanti Kayaknya saya nggak bisa. bisa kayak gini ya. Dari tadi tuh kayaknya kita nggak kondusif ya. Kita bicara Muslim tadi dipotong Erben, diam aja. Kita di sini Makanya aja. satu lawan Buang-buang satu. waktu. Orang Islam takut sih. Kok Shalom. takut? Kalau takut kami nggak Sebelumnya- dari tadi nggak di sini. Sebelumnya di mana-mana. Iya, lu bertiga beraninya. Sebelumnya di mana-mana mesti ada moderatornya yang bagian ini gitu. Bang Dali jadi moderator aja lah, Bang Dali. Kalau jawab itu tampilkan dalil. Jadi tidak pernah Allah Nah, kan? menyatakan dia Enak punya kali laki. Kristen di sini suka-suka Enggak. bicara, mau ngomong Makanya apa, bicara, enak apa tadi, kali. Miu? Lu Muslim ini Pernah luar biasa, bicara. lu Muslim ini ya. Ini aja Kalau- Pak, kalau gitu 2 moderator Iya. aja, Kristen moderator 1 orang, Islam moderator 1 orang gitu aja. Nah, begitu Bapak, iya benar. Jadi Bang sportif Dali udah ditanya. lah, Bang Dali mewakili Muslim dan Kristen aja, aku percaya Bang Dali itu, dia baik itu kok. Saya tenang aja. Ya. Kristen, Dia moderator. Kristen penanya. itu, Bang Daliana tuh Kristen itu, woi. Saya pendengarnya. Enggak, Saya saya mau penanya. tanya dulu, ini kenapa tadi di awal nggak ada yang mau moderator? Nah, itu tadi saya bingung Pak, kenapa kok bisa berabe gitu Pak kan? Atau jangan-jangan kita nggak diilankan Dari awal masuk udah ke kau sini? dengar Enggak, tadi. bukan begitu Bang Dewa. Sebentar. Kalau gitu kita keluar. Ya, Bang Dalian silakan aja jadi moderator. Sebentar daripada dulu, ada sebentar dulu ya. Kalau Zoom Saya, ini saya nggak sebentar Bang Dewa. pakai dia berdebat begini. Bukan begitu Bang ya, Dewa. Sebentar saya bicara dulu. Sebentar saya izin. Silakan. Gini ya. Karena kelihatan Kristen ini Izin, bebas Pak. sekali di sini. Izin Bang Dewa. Ya, Tadi silakan. tadi nggak ada moderator itu karena permintaan Erben. Kita mau mengikuti semua kok supaya apa kondusif. Tujuan kita Waduh, cuma enak kondusif. kali Kristennya. Ya, bukan begitu Bang Dewa. Tidak ada moderator. Erben udah minta moderator. Pak. Pura-pura nggak tahu. Kita ulangi nanti. Nggak Kita ada, Bang Erben Coba. juga menolak moderator. Aku minta kok malah ada moderator tadi. Hanya Minta pembagian timer, waktu. ucapannya. Bukan, kalian punya mulut. Kalau begitu, Punya mulut ini heran aku. kalau begitu biarkan saya moderator boleh nggak? Nah, tadi kan Jangan, kalau jangan udah kamu, lanjut, jangan, lanjut, jangan, lanjut, jangan, lanjut. jangan, Boleh jangan, kan? jangan, Hendi. Ini ikut debat Bapak, saja. oke. Moderator Tuh dibagi. kalian berarti kami diskusi sesuai dengan otak kalian aja, kalian atur-atur ini kalian nih. Tadi di awal saya sudah minta moderator. Nggak mau diatur, masa saya nggak boleh jadi moderator? Tadi katanya nggak usah. Itu kan? Pilih Udah deh, moderatornya ini aja. punya Muslim di Aku sini kan kok kalian Hendi, kalian Hendi. atur. moderator aja. Kita yang Halo. punya Zoom kok, masa dia ngatur kita? Iya, Halo. Nah, makanya. Kali Erben, Jangan Erben, kata-kata. nah kali berhadapan Gini deh, sama gini, Islam, moderator dari Erben. satu dari Kristen dari Islam deh udah begitu. Iya. Baik. Nanti di mute dia bilang. Ayo Bang Andi. Iya, ayo, baik. Tuh Bang Dali itu dari Kristen tuh. Aku Siap, mau. siap. Ya, silakan Bang Dali, bagaimana formatnya? Waktu berapa? 55. 55. Oke, dipersilakan dari grupnya Ibu Rifa Sekarang dulu ya. giliran kami yang bertanya, ya. Ya, Bang, silakan. kalau jawabannya 7 menit, bertanyanya 5 menit usul. Arjuna ini siapa sih kapasitasnya di sini kutanya sekarang? Peserta, moderator atau yang punya Zoom? Jadi sudah deal Bapak Ibu, Hendi apa? waktunya berapa biar Andi sportif? di sini, Bang Andi di sini dia yang apa Zoom di sini membernya Zoom, terus dia juga 5 menit, Pak. moderator. 5 menit, 5 menit. Apa Yon di sini Yon? Saya itu mengalah loh dari tadi, saya mengalah. Iya, Kalian Sabar. model kalian Kristen ya, Kok sabar Muslim kali kalian sahabat suka loh. sahabat saya. Padahal ajaran Iya. saya selama ini jangan sabar kepada musuh Tuhan. Halo Bapak, Kasih lah Halo. musuh kalian. Ya, silakan Ini- lanjutkan Pak Dalian, Ya. silakan. ini berapa dealnya berapa? Harus 5 menit, 5 menit. harus Nah, tuh, sepakat 5 ya, menit, jangan 5 menit ya. dipotong-potong ya 5 menit dari Biarkan- sekarang. Mulai dari grup Ibu Rifa dipersilakan. Ya, kami sekarang udah ada timernya muncul. Oke, ini pakai stopwatch biar deal. Jangan, nggak percaya kalau pakai stopwatch Bang Dali. Lihat kan aja timernya. Mana timernya tadi? Saya oke, saya cam ya. dikeluarin lagi Nal. Timernya Nal. Saya cam ya. Enggak, silakan timer di share screen aja biar kelihatan. Oke. Baik, Baik, Bang Bapak ya. Dali. Saudara dalam Tuhan, di videonya kita Oke. boleh lihat apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan Juma dan temannya di video yang barusan kita simak bersama. Saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang menjadi narasi mereka, apa yang menjadi poin-poin dalam perdebatan ini, dan tentunya ya kita ya mengambil poin kita dari apa yang mereka sampaikan. Artinya ada hal-hal yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru tentang iman Kristen dan juga tentang seputar iman Juma. Saudaraku dalam Tuhan, sangat-sangat luar biasa, di mana banyak hal yang dipertanyakan oleh Juma bersama dengan temannya, dan luar biasanya apologet Kristen ini sangat hebat dan sangat cerdas menjawab pertanyaan dan pernyataan daripada lawan bicaranya, sehingga dia menjelaskan iman kekristenan dengan baik, dan tentunya penjelasan-penjelasan yang disampaikan memberkati kita bersama.
Salah satu poin mereka adalah kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan sementara dia bersifat manusia di dalam Alkitab. Dia sama seperti manusia. Apakah dia layak menjadi Tuhan? Kapan Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan? Itulah salah satu poin yang mereka bahas di video tadi yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan puji nama Tuhan, apologet Kristen ini menjelaskan bahwa Yesus itu setara dengan Allah, Yesus itu sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah sendiri, di mana Yesus adalah Sang Firman ya, yang menjadi manusia dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan dia juga menjelaskan tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama, bagaimana para nabi menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, bagaimana juga Yesus ikut ambil bagian dalam penciptaan, dan Yesus ada dalam kisah Perjanjian Lama. Pastinya dia menjelaskan panjang lebar tentang itu, dan dia menjelaskan juga dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus adalah penggenapan daripada hukum Taurat, ya, penggenapan daripada firman Allah, ya, firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus sama dengan Bapa. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, yang menunjukkan kesetaraan yang sama atau derajat yang sama antara dia dengan Allah. Karena kenapa? Karena Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, berbicara tentang Allah Tritunggal, pastinya Juma dan teman-temannya tidak mengerti hal itu, karena mereka adalah non-Kristen atau bukan Kristen. Hanya orang Kristen lah yang paham tentang hal itu, terutama para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan para apologet Kristen yang sudah disiapkan Tuhan untuk pelayanan. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus ini merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang ke dunia ini, ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia, ya. Dalam penciptaan juga Yesus ikut ambil bagian, karena bagaimanapun Yesus adalah Allah dari Alfa hingga Omega, artinya Yesus yang awal dan yang akhir, ya. Jadi di dalam kisah penciptaan pun Yesus juga terlibat dalam penciptaan. Dia menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini, ya, karena di sana ada Allah Tritunggal yang berkarya. Nah, saudara dalam Tuhan, penjelasan yang sangat lebar dan sangat mendalam serta sangat alkitabiah disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi kita sudah dengarkan, ya. Sekali lagi, semoga apa yang dia sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, memberikan kita pemahaman baru, memberikan kita edukasi dan memberkati setiap hidup kita, membuat iman kita semakin teguh di dalam Yesus Kristus, ya. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Ya, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memberkati kita, yang memuliakan Tuhan, dan komentar yang membuka wawasan kita bersama, ya. Dan jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share atau bagikan video-video yang ada di channel ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui video-video di channel ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.